Raden Haryo Ronggolawe dilantik sebagai Adipati Tuban oleh Raden Wijaya, Raja pertama Kerajaan Majapahit pada 12 November 1293. Ronggolawe adalah salah satu pengikut setia Raden Wijaya. Ia adalah putra Arya Wiraraja, Bupati Sumenep, dan memiliki paman bernama Lembusora. Melansir kompas.com, Ronggolawe, Arya Wiraraja, dan Lembusora mendukung Raden Wijaya yang merintis kerajaan Majapahit di tepi Sungai Brantas, Mojokerto. Namun Ronggolawe sempat dianggap melakukan pemberontakan saat kerajaan Majapahit masih berusia muda. Ia lalu meninggal di tangan Kebo Anabrang yang memimpin pasukan Majapahit menyerang Tuban. Peperangan mereka terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, Jombang. Dalam Kakawin Nagarakretagama tidak disebutkan ada pemberontakan dari Ronggolawe. Namun di Kidung Ronggolawe dijelaskan jika konflik Ronggolawe dengan Majapahit berawal saat pengangkatan Nambi sebagai Patih Hamangkubumi Majapahit. Dikutip dari historia.co.id, Kidung Ronggolawe menyebut Ronggolawe sebagai Amancanagara di Tuban dan Adipati di Datara. Tokoh yang memimpin pasukan Singasari ke Melayu menjadi panglima perang dan mendapat nama Kebo Anabrang. Namun Kidung Harsawijaya menyebut Ronggolawe sebagai Patih Hamangkubumi, Nambi sebagai Demung, dan Sora sebagai Tumenggung. Ronggolawe mengatakan kepada Raden Wijaya bahwa Nambi tak lebih gagah berani dan perwira dibanding dirinya. Dia juga merasa lebih berperan dalam membantu Wijaya mendirikan Majapahit. Ronggolawe menganggap jika posisi Patih Hamangkubumi lebih layak dipegang oleh Lembusora, paman dari Ronggolawe. Walaupun demikian, Lembusora tetap mendukung Nambi menjadi patih. Mengetahui hal itu, Ronggolawe marah dan keluar dari istana. Lembusora meminta keponakannya untuk meminta maaf kepada Raden Wijaya, tapi ia tetap menolak dan memilih kembali ke Tuban. Nambi kemudian dipengaruhi dengan desas-desus yang mengatakan Ronggolawe akan melakukan pemberontakan pada Majapahit. Ia pun menyerang Tuban ditemani oleh Lembusora dan Kebo Anabrang. Dalam peperangan tersebut, Ronggolawe dan Kebo Anabrang sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras. Ronggolawe tewas di tangan Kebo Anabrang, sementara Anabrang tewas di tangan Lembusora yang menikamnya saat tahu keponakannya Ronggolawe sekarat. Oleh Raden Wijaya, jasad Ronggolawe dan Mahisa Anabrang dibawa ke Puri Majapahit untuk mendapatkan penghormatan serta disucikan, lalu dibakar dan abunya dibuang ke laut. Ronggolawe tetap dianggap pahlawan dan keturunannya tetap diberi kesempatan untuk memimpin Tuban
karena Ranggalawe berjasa besar pada Raden Wijaya saat memulai kerajaan Majapahit. Hingga saat ini Ranggalawe tetap menjadi pahlawan bagi masyarakat Tuban. Bahkan dalam lambang daerah Kabupaten Tuban disertakan gambar kuda hitam dan tabal kuda kuning. Disebutkan kuda hitam adalah kesayangan Ranggalawe, pahlawan yang diagungkan oleh masyarakat Tuban karena keikhlasannya mengabdi kepada negara watak, kesatriannya yang luhur, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Sedangkan tapal kuda Ranggalawe berwarna kuning emas melingkari warna dasar merah dan hitam, melambangkan kepahlawanan yang cemerlang dari Ranggalawe.